Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita masih akan mengulas satu game lagi dari Abdus Satorov kawan, di mana game dari Abdus Satorov ini merupakan requestan kawan-kawan di kolom komentar. Satu komentar menginginkan saat melawan Magnus Carlsen dalam kejuaraan dunia Blitz, mungkin maksudnya tahun 2019, di mana game itu berakhir remis kawan, bukan kemenangan bagi Abdus Satorov ataupun Magnus Carlsen. Satu lagi menginginkan saat melawan Anish Giri. Nah, melawan Anish Giri inilah yang saya pilih kawan, karena menarik juga game yang akan saya tunjukkan nanti. Anish Giri dan Abdus Satorov ini rekornya kawan masih unggul Abdus Satorov, tapi unggulnya hanya dalam permainan rapid. Dalam permainan klasikal mereka imbang kawan. Abdus Satorov unggul dalam permainan rapid ini saat mengalahkan Anish Giri di kejuaraan Piala Dunia tahun 2021. Setelah bermain remis 2 kali permainan klasikal, akhirnya berlanjut ke playoff kawan, dan di situ Anish Giri kalah 2-0. Dan sisa game yang lainnya, Anish Giri juga pernah mengalahkan Nordic Abdus Satorov dalam event turnamen rapid Tolstoy Memorial di Rusia juga kawan tahun 2021, dan satu game online Chess Champion Tour berakhir miss. Kita akan ulas permainannya saat Abdus Satorov ini bertekuk lutut atas Anish Giri di Tolstoy Memorial, di mana Anish Giri saat itu kawan menjuarai turnamen ini. Anish Giri pegang hitam, Nordic Abdus Satorov pegang putih, mengawali dengan pembukaan pion menteri, pion D4, kuda F6, pion C4, pion G6. Pembukaan seperti ini masih bisa ke King's Indian Defense ataupun Grandfield Defense kawan, tergantung nanti apakah pion ini satu petak atau 2 petak didorongnya. Kuda C3, dan ternyata 2 petak didorong oleh Anish Giri. Kita temui permainan Grandfield Defense, dan kita temui variasi pertukaran kawan, pion pukul pion, dipukul balik oleh kuda. Dan pada posisi ini Abdus Satorov memilih variasi nomor 2, gajah D2. Langkah pengembangan gajah D2 ini kawan untuk mensupport kuda di C3, dan ini merupakan langkah terakhir dalam textbooknya Grandfield Defense. Posisi ini pilihan utama adalah pion E4 kawan. Inilah jalur utama untuk mendapatkan kontrol peta pusat. Kuda pukul kuda, biasanya lanjutannya seperti itu kawan. Jalur utamanya setelah dipukul balik oleh pion B, di sini hitam bisa melanjutkan dengan langkah gajah G7 ataupun juga langsung bisa menyerang dengan pion C5 kawan. Tapi pilihan utamanya adalah gajah G7 terlebih dahulu. Ini sebanyak 13.000 game yang dimainkan. Kalau pion C5 tadi sekitar 500 sampai 600-an game yang ada di database. Jalur utamanya adalah kuda F3 kawan. Pilihan nomor 2 gajah C4, dan di sini barulah pion C5. Gajah bergerak ke peta E3, beteng B1 merupakan 2 pilihan utama seperti ini. Kalau di posisi seperti tadi, gajah C4 lebih dipilih oleh putih, tetap kawan hitam akan memainkan pion C5-nya. Membuat langkah pengorbanan untuk mendapatkan pion C3 dengan gajah garbuan nanti pada beteng A1. Itulah rencananya. Dan di posisi ini kuda E2 merupakan pilihan utama, ataupun gajah bergerak ke peta E3 pilihan nomor 2 kawan, bergerak ke peta F3 pilihan nomor 3. Itulah langkah-langkah yang bisa terjadi di 2 variasi utama. Kita kembali ke langkah aslinya kawan. Jadi di sini gajah D2 tadi pilihan dari Abdus Satorov, keluar dari jalur utama memilih jalur sampingan, dan tidak terjadi pertukaran kuda lagi. Di sini pion C5 dimainkan oleh Anish Giri, membuat langkah pengorbanan percuma. Kali ini langkah ini merupakan langkah yang tidak disukai oleh engine, menyatakan langkah ini adalah langkah kesalahan. Langkah terbaik tetap gajah G7, persiapan segera rokade kawan. Dan dibalas dengan langkah pion pukul pion, ambil pion gratis. Selanjutnya adalah gajah G7. Di sini beteng C1 bukan pilihan terbaik juga. Pilihan terbaik pada posisi seperti ini, putih bisa memainkan menteri ke peta C1 kawan, juga bagus. Menteri ke peta B3 juga bagus. Tapi di sini tadi Abdus Satorov memilih betengnya langsung menghindari diagonal gelap ini kawan, agar nanti kudanya ini bisa leluasa beraksi, tidak, ataupun juga nanti ada kesempatan pion-pion ini didorong untuk memberikan
struktur pion yang bagus dan betengnya pun terhindar dari ancaman di diagonal gelap. Selanjutnya Anies Giri melanjutkan rokade mengamankan raja dan sekarang kuda F3, di sini kuda C6 dan pion E3. Langkah ini sebetulnya cukup logis, cukup natural kawan, yaitu segera membuka jalan bagi pengembangan gajah terang, tapi mendorong pion ini satu petak, maka tercipta petak lemah kawan sekarang di posisi petak D3. Lihat dua kuda ini, bisa saja lompat ke petak ini dan ke petak ini. Pada posisi ini sebelum memainkan mendorong pionnya ini kawan, maka perlu antisipasi di sayap menteri. Dengan pion A3 bisa, menteri A4 bisa untuk mengontrol juga petak-petak ini kawan. Terutama dengan pion A3 untuk mengontrol petak B4 cukup bagus agar tidak ada ancaman atau masalah di petak D3 setelah pion ini didorong. Pion E3 langsung didorong oleh Abdus Satrop dan langsung dimanfaatkan dengan kuda B4. Ingin melakukan ancaman di sini dengan dukungan menteri sehingga rajanya nanti sulit untuk rokade ataupun memberikan pressure bagi pion ini. Dengan dukungan gajah nanti di sini bisa juga kawan. Di sini pion A3 sekarang dimainkan, kuda ke D3 langsung disikat oleh gajah, dipukul balik oleh menteri dan ditantang oleh menteri putih di peta E2. Tantangan ditolak, gajah F5 untuk mendukung menterinya. Terjadi pertukaran di sini kawan dan gajah tetap mengawasi diagonal ini. Raja masih belum bisa rokade. Diantisipasi dengan pion E4. Langkah yang kurang presisi kawan. Engine menyarankan langsung bertukar menteri langsung kawan seperti ini. Memang terlihat dengan adanya gajah, raja sudah tidak bisa rokade kawan. Tapi dalam permainan tanpa menteri, tanpa rokade pun saya rasa masih cukup aman kawan. Apapun masih bisa terjadi juga, tak ada masalah bagi putih. Mungkin di sini kuda akan ke petak D1, beteng D8, gajah C3 menentang pertukaran gajah gelap di sini bisa juga dilakukan oleh kedua pemain. Mungkin pion E5 akan dimainkan dan bisa dibalas dengan pion B3 ataupun bermain dengan pion-pion yang lain. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kawan. Di sini tadi putih atau Abdus Satrop memilih dengan pion E4. Memutus koneksi antara gajah menterinya sehingga memaksa pertukaran menteri di sini agar rajanya ini kawan yang bisa ambil menteri hitam tanpa rokade akan memberikan jalan bagi betengnya segera keluar. Kenapa tidak diambil dengan kuda saja dan raja bisa rokade? Dia nanti akan kehilangan pion di sini kawan. Kalau kuda ini sampai pukul balik menteri hitam ini, gajah yang bisa ambil pion ini dia akan rugi nanti. Oleh karena itu, setelah terjadi pertukaran menteri di sini, dipukul balik menggunakan raja. Betengnya pun bisa keluar, kuda aman untuk menjaga pion. Dan di sini gajah ke G4, lanjut Anies Giri mengepit kuda. Dan pada posisi ini harusnya kawan raja ini segera menghindar, tak perlu juga segera mengeluarkan beteng untuk segera bergeser ke lajur pusat. Nanti beteng ini bisa mendukung pionnya untuk membongkar sisi kanan kawan. Tanpa rokade pun raja ini bergeser saja langsung ke peta F1 cukup aman. Tapi gajah E3 dimainkan oleh Abdus Satrop dan dibalas dengan pion F5. Langkah terbaik kawan untuk segera membuka lajur F. Hitam tak perlu khawatir soal diagonal terang ini karena putih tidak mempunyai gajah terang atau menteri untuk menyerang di diagonal ini. Selanjutnya di sini pion H3, salah satu langkah yang terlambat kawan. Tadi sebelum memainkan gajah ini bergerak ke sini, pion H3 ataupun raja menghindari pin-pinan merupakan salah satu langkah terbaik. Dan ini merupakan langkah paksaan untuk bertukar perwira, diladeni oleh Anies Giri dan dipukul balik menggunakan pion G. Kenapa tidak dipukul balik saja menggunakan raja agar struktur pionnya tidak rusak? Masalahnya seperti ini kawan. Pion akan didorong terlebih dahulu. Nanti setelah gajah mundur, rajanya akan dikejar-kejar. Raja tidak bisa kembali ke petak-petak ini kawan, karena di sini sudah dikontrol semua oleh hitam. Jadi terpaksa raja naik, dikejar lagi oleh pion. Terpaksa raja akan naik kawan. Kalau bergerak ke peta ini ancamannya adalah ancaman serius kawan. Di sini pun bisa skakmat. Jadi raja naik ke petak G5 dan raja hitam akan membackup pionnya. Nanti bisa melakukan ancaman di sini,
cukup merepotkan juga bagi Raja Putih. Nantinya akan dikejar-kejar keluar sarang. Jawaban berikutnya bagi Putih yang bagus adalah kuda ke petak D5. Tapi saya tidak akan melanjutkan ini lagi. Hitung-hitungannya engine, 8 langkah berikutnya adalah skak mat. Oleh karena itu, di sini tadi dipukul balik menggunakan pion G. Dan selanjutnya pion ini tetap didorong maju. Tidak ada banyak petak bagi gajah, dia terpaksa mundur ke petak D2 dan selanjutnya kuda beraksi sekarang skak dan mendapatkan pion F3 nanti kawan. Raja bergerak naik ke petak D3, mundur ke petak F1 merupakan pilihan terbaik. Memang sudah tidak ada cara untuk membackup pion F3-nya kawan. Tapi Abdussatorov menginginkan sepertinya akan bersembunyi ke petak-petak ini nanti. Jika kuda ambil pion, Raja siap bersembunyi ke petak-petak sayap menteri. Tapi di sini Anies Giri juga mempunyai taktik yang bagus kawan. Tidak terburu-buru untuk ambil pion karena merasa kudanya aman dengan dukungan gajah. Pion ini sudah tidak bisa di backup lagi, sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Dia mengeluarkan satu penyerang lagi kawan untuk menambah daya dobrak. Beteng A bergeser ke D8. Dan di sini beteng D1 untuk memperkuat posisi gajah atau menghindari potensi open skak dan betengnya bisa jatuh. Kuda ambil pion F3 skak, Raja C2, kuda kembali melakukan skak, Raja mundur ke B1, kuda B3, ancam gajah dan gajah ke C1. Engine lebih menyukai kuda bergerak ke petak D5 kawan. Itulah langkah yang disukai oleh engine. Dibalas oleh Anies Giri dengan langkah kuda ambil pion C5. Sementara ini Anies Giri unggul 1 pion. Dan selanjutnya adalah terjadi pertukaran beteng oleh Abdussatorov dipukul balik oleh beteng hitam. Di sini gajah ambil pion F4. Sekarang posisi jumlah pion kembali seimbang. Tapi masalahnya sebagai berikut kawan. Gajah sikat kuda C3. Dipukul balik oleh pion B. Di sini setelah kuda ambil pion E4 ini, pion putih sekarang sudah banyak yang sendirian, tidak ada yang terkoneksi lagi kawan. Sangat mudah untuk merebut pion-pion semacam ini, apalagi di atas papan masih ada 2 perwira. Dibalas dengan Raja C2 lanjut Abdussatorov dan di sini kuda kembali ambil pion F2 ancam benteng. Benteng E1 lanjut Abdussatorov menginginkan pion yang ada di peta E7 nanti diikuti gajah bergerak ke peta ini. Mungkin itu rencana dari Abdussatorov. Di sini langsung diambil lagi pion H3 dengan kuda ancam gajah. Gajah bergerak ke peta H6 dan hitam mempunyai tempo untuk mempertahankan pionnya dengan benteng E8. Pion ini aman dan Anies Giri sementara unggul 3 pion. Dalam kekalahan 3 pion seperti ini harusnya putih sadar diri kawan, yaitu 95% sudah dalam posisi kalah. Tapi Abdussatorov belum mau menyerah, berharap menang waktu atau nanti Anies Giri melakukan blunder. Karena ini adalah permainan rapid, permainan cepat kawan, apapun masih bisa terjadi. Beteng D1 lanjut Abdussatorov dan pion G5 untuk mencoba menyebak gajah. Raja bergerak ke peta-peta ini, gajah tewas. Terlebih dahulu beteng D3 ancam kuda, kuda ke F4 dan pion ini nanti bisa diambil. Tapi posisi beteng terancam kawan, beteng digeser ke lajur E untuk menjaga peta ini agar tidak diduduki kuda untuk menjaga pionnya. Pion sudah jelas tewas kawan. Di langkah berikutnya, Raja bergerak ke peta F7, gajah ambil pion dan memberikan tekanan bagi pion E7, beteng tidak akan berani meninggalkan petanya. Kuda dalam ancaman. Di sini di backup oleh pion E5 kawan, sekaligus menghindari tekanan dari gajah ataupun benteng dan dijawab dengan langkah pion C4. Pion H5, di sini Raja D2 untuk membackup betengnya dan selanjutnya pion B6 langkah terbaik dibalas dengan beteng E1 dan beteng E6 lanjut Anies Giri. Beteng D1 di sini beteng D6 skak, Raja bergerak ke E3. Dan selanjutnya beteng D3 skak, Raja bergerak ke E4, Raja bergerak ke E5. Di posisi ini Abdussatorov menyerah. Kenapa menyerah kawan? Kalian pasti melihat bahwa pada posisi ini putih bisa melanjutkan langkah gajah sikat kuda untuk mendapatkan benteng di sini.
Tapi benteng masih mempunyai tempo skak di sini kawan. Dan selanjutnya akan bergerak raja mundur ke peta ini. Benteng sikat gajah dipukul balik oleh benteng, dipukul balik oleh pion skak, diambil oleh raja. Dan sudah sulit kawan untuk menghentikan laju pion-pion sayap menteri ini. Dengan dukungan raja tentunya. Kalian tidak perlu mempertahankan pion ini. Tempo sekarang kalian jalan, kalian mencoba mendekati pion-pion putih ini untuk merebut, untuk membebaskan jalan bagi dua pion hitam kalian. Kalaupun sekarang raja putih juga mengikuti bergeser ke kiri, tinggal kalian dekati pion putih ini, nggak masalah kawan. Raja mendekati pionnya, mempertahankan pion. Pion ini bisa kalian dorong atau membuat langkah yang lain. Sampai di sini saya rasa tak perlu saya lanjutkan lagi. Kalian pasti gampang untuk mempromosikan salah satu pion hitam yang tersisa ini kawan. Itulah kawan game antara Abdus Satrov versus Anies Giri di turnamen Tolstoy Memorial 2021, di mana Anies Giri di turnamen itu menjadi juaranya kawan. Oke, semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur dan memberikan referensi dalam permainan Grand Field Defense, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.